Selamat pagi, teman-teman sekalian. Terima kasih karena sudah hadir dalam kuliah kita. Ini pertemuan yang ke-9. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian sistem struktur rangka batang. Jadi kalian sudah dapatkan secara umum sudah dua sistem struktur. Yang pertama yaitu balok sederhana, itu balok di atas dua tumpuan, lalu balok cantilever dengan beban terpusat dan beban merata. Lalu pertemuan terakhir tadi lalu, kalian sudah dapatkan portal, sistem portal sederhana di atas dua tumpuan. Dan hari ini kita akan membahas tentang rangka batang. Jadi rangka batang ini adalah satu konstruksi yang sangat familiar dan sangat digunakan oleh untuk pembangunan gedung, karena dia pasti ada dalam satu gedung dan biasa digunakan itu di atap, bukan cuma gedung tetapi juga beberapa infrastruktur jembatan. Kalau kalian lihat jembatan di Liba, jembatan-jembatan yang lain yang menggunakan baja, itu merupakan atau menggunakan struktur rangka batang. Nah, struktur rangka batang itu sendiri adalah suatu struktur yang terdiri dari batang-batang yang lurus, yang dirangkai menjadi satu dan berbentuk segitiga. Jadi ciri khas dari rangka batang itu adalah batang-batangnya selalu berbentuk segitiga, ya. Ini jadi ini ada batang di sini, lalu di sini selalu berbentuk segitiga, ya. Nah, lalu yang kedua, beban-beban itu selalu bekerja di titik kumpulnya. Di beban-bebannya selalu bekerja di titik kumpulnya, seperti ini. Ini titik kumpul. Jadi pertemuan dari batang-batang atau elemen-elemen ini pada titik kumpul. Lalu tipe pertemuannya ini selain peletakan itu disebut pin. Ya, disebut pin. Atau sendi dalam. Bukan sendi yang perletakan, ya. Tapi ini sendi dalam. Jadi atau lebih tepat disebut pin. Nah, karena pertemuan antar sudut antar batang itu, karena pertemuan antar batang itu berupa pin, maka untuk rangka batang tidak ada momen, tidak ada gaya lintang, yang ada hanya gaya normal, atau di sini disebut gaya aksial. Jadi kan kemarin di konstruksi-konstruksi yang lain kan gaya-gaya dalamnya itu ada gaya lintang, gaya normal, dan momen.
Kalau gaya lintang itu gaya yang tegak lurus sumbu batang. Ini gaya lintang. Oke. Kalau gaya normal itu gaya yang sejajar. Kalau momen itu gaya yang membuat batang melengkung. Nah, untuk rangka batang ini hanya ada ini gaya aksial atau gaya yang sejajar sumbu batang. Sehingga hanya ada dua tipe, yaitu batang tekan, batang yang tertekan, dan batang yang tertarik. Jadi kalau batangnya seperti ini, lalu gayanya meninggalkan batang, maka batang ini akan tertarik. Kalau gayanya menuju batang, maka batang ini akan tekan. Jadi itu ciri dari rangka batang. Jadi kalau kalian melihat suatu konstruksi, kalau dia berbentuk segitiga, artinya batang-batangnya itu, pertemuan batang-batangnya itu membentuk segitiga, maka itu bisa kita sebut sebagai rangka batang. Nah, rangka batang sendiri itu kalau dia dua dimensi ya. Tapi kalau tiga dimensi, kita menyebutnya dengan rangka ruang. Jadi ada, kalau dalam buku-buku atau dalam ini yang dua dimensi disebut plane truss. Kalau tiga dimensi disebut space truss. Oke. Itu dalam buku-buku yang lain. Nah, beberapa tipenya seperti ini. Ini rangka batang di jembatan. Ya, ini rangka dua dimensi. Dia hanya satu-satu bagian. Ini rangka batang pertama, lalu yang ini rangka batang yang kedua. Dihubungkan oleh ini pengaku-pengakunya. Oke. Lalu ini rangka batang pada atap. Ya, ini satu, ada di sini dua, tiga, dan seterusnya. Lalu dia dihubungkan dengan gording-gording. Nah, yang ini rangka batang tiga dimensi. Ya. Jadi batang-batangnya itu ada yang ini joinnya, ada di sini, ya ke sini, ya ke sini, lalu dari sini ada yang ke sana. Ini tiga dimensi ya. Ini yang disebut dengan space truss atau rangka batang dimensi atau space truss. Nah, ini contoh ini kalian bisa lihat di GOR Flow Gomora. Kalau kalian pergi ke sana, kalian bisa lihat atapnya itu menggunakan space truss atau tribun stadion yang sebelah tribun yang sebelah barat itu menggunakan rangka batang tiga dimensi. Sedangkan yang stadion tribun sebelah timur yang menggunakan yang baru dibangun itu yang rangka batang tiga dimensi. Sedangkan yang sebelah barat itu menggunakan rangka batang dua dimensi. Oke. Nah, untuk menyelesaikan rangka batang ini kita ada ini. Yang pertama perjanjian tanda ya. Perjanjian tanda untuk gaya yang meninggalkan titik itu kita sebut tarik dengan simbol plus P. Nah, untuk gaya yang menuju titik kumpul itu
tersebut tekan. Nah, metode analisisnya sendiri ada 4, yaitu metode titik kumpul, metode potongan, koefisien gaya, dan substitusi batang. Ini ada 4 metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan rangka batang, menghitung gaya-gaya batangnya. Tapi untuk kalian kita hanya ini aja ya. Kita akan hanya mempelajari metode titik kumpul. Dan ini metode yang dasar ya. Oke. Kita hanya akan menggunakan metode titik kumpul untuk menyelesaikan rangka batang. Nah, ini contohnya. Ya, kita punya rangka batang ini. Punya rangka batang seperti ini ada 5 titik kumpul, ya. Ada 5 titik kumpul atau join. Lalu ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11. 11 elemen. Dan dengan sudut-sudutnya sudah diketahui. Ya, ini saya lupa, tapi ini 30 derajat. Lalu pada titik 2 dan titik 3 ada gaya ke bawah sebesar 50 kN. Oke. Gaya sebesar 50 kN. Nanti kita akan menghitung berapa gaya yang bekerja, berapa gaya aksial yang bekerja pada batang-batang ini. Jadi kita diminta menghitung gaya aksial pada batang. Ya. Nah, langkah pertama seperti biasa kita menghitung reaksi perletakannya dulu. Kita menghitung reaksi perletakan. Oke. Ya. 30 ya. Oke. Langkah pertama kita hitung reaksi perletakan, yaitu R1V dan R4V. Di sini ada perletakan sendi dan di sini ada perletakan roll. Oke. Di sini harusnya ada juga reaksi horizontal, tetapi sekali lagi karena gaya-gaya yang bekerja di sini adalah gaya-gaya vertikal, maka reaksi horizontalnya tidak ada. Ya, kita mulai. Untuk R1V, untuk R1V, maka kita menggunakan titik 4 sebagai titik putar. Oke. Titik 4 sebagai titik putar. Nah, momen itu, sigma momen di titik 4, itu semua gaya-gaya dikalikan jarak ke titik 4. Jadi plus R1V dikali 9, dikurangi yang ini 50, dikali 6, dikurangi yang ini dikali 3. Maka RAV sama dengan 50 kN karena positif, arahnya ke atas. Lalu untuk
R4V, maka kita gunakan titik 1 sebagai titik putar, minus R4V dikali 9, ditambah 50 kali 6, positif karena dia searah jarum jam ya. Ini. Lalu ditambah 50 dikali 3. Ini hasilnya juga sama. R4V sebesar 50 km dan karena dia positif, dia arahnya ke atas. Jadi kita sudah dapatkan reaksi di titik 1 sebesar 50 km arahnya ke atas dan reaksi di titik 2 sebesar 50. Nah, metode titik kumpul ini kita akan menghitung gaya-gaya batang dengan meninjau masing-masing titik. Jadi kita lihat titik yang pertama, titik 1. Titik kumpul 1 kita gambarkan. Ya. Kita gambarkan yang ini S15 artinya batang yang menghubungkan antara titik 1 dan titik 5. Lalu ini S12, batang ini, itu batang yang menghubungkan antara titik 1 dan titik 2. Lalu kita menggunakan sigma FV, sigma gaya-gaya vertikal. Ya, ini kalau bacanya sigma gaya vertikal. Atau jumlah gaya-gaya vertikal itu sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, kalau kalian lihat di sini, gaya atau batang S15 ini, dia membentuk sudut 60 derajat. Berarti kita harus uraikan dia dulu ke sumbu global ya, ke arah X dan arah Y. Jadi kita uraikan ini. Oke, dan ini. Sebelum kita jumlahkan, kita uraikan dulu. Jadi ini jadinya karena dia di belakang sudut, maka dia jadinya S15 sin 60 saja. Karena dia di belakang sudut ya. Kalau dia di bawah sudut, di belakang atau di depannya, karena dia di bawah sudut, maka ini jadinya S15 cos 60 derajat. Oke. Jadi menguraikan gaya itu seperti ini ya. Kalian ini kita punya sumbu log global, sumbu Y dan sumbu X. Lalu kita punya batang. Mohon di mute ya, supaya jangan mengganggu. Kita punya gaya gaya seperti ini. Lalu ada sudut di sini. Maka yang kalau kita menguraikan gaya yang berada di belakang sudut itu sinus. Kalau gaya yang ada di bawah sudut itu cos. Atau yang di depan ya. Di belakang atau di depan itu sinus, di bawah atau di atas itu cos. Jadi ini persoalan matematika ya. Dan saya kira teman-teman sudah paham itu. Nah, kita jumlahkan gaya-gaya yang ada pada arah vertikal. Jadi S15 sinus 60 derajat
ditambah V1 karena ini arahnya ke atas semua ya. Ini arahnya ke atas semua. Meninggalkan titik ini. Kalian ingat perjanjian tanda tadi. Maka positif S15 sin 60 ya, ditambah V1 sama dengan 0. Sehingga kalau kita pindahkan S5-nya ke S15-nya ke sudut sini, itu sama dengan minus 50 dibagi sin 60. S15-nya kita dapatkan minus 57,74 kilonewton. Seperti itu. Lalu ini sigma gaya-gaya horizontal. Jadi sigma gaya-gaya horizontal. Oke. Itu kita jumlahkan S15 kali cos 60 positif karena dia meninggalkan meninggalkan titik ditambah S12. Oke. Maka kalau S12-nya kita pindahkan ke ruas S15 cos 60-nya kita pindahkan ke ruas kiri, dia menjadi minus. Maka S12 itu sama dengan minus dikali minus ini, ya jadinya plus 28,87. Ya, jadi kita sudah dapatkan dua gaya dari dua batang. Di S15 seperti ini. Oke. Gaya yang bekerja di ujung ini minus 57, berarti dia meninggalkan. Ya. Ini sebesar minus 57,74. 57,74. Maka batang ini kita sebut batang tarik. Karena gayanya menarik batang. Oke. Lalu untuk S15 ya. Lalu untuk S12 gayanya positif, berarti dia menuju titik. Ini 28,87. Ini 28,87. Berarti dia tekan. Karena dia menekan batang. S. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Pas. Baik, kalau pas ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oke. Nah, kita lanjut ke titik kumpul 5. Ini ya. Kita lanjut ke titik kumpul 5. Ini. Nah, sama dengan cara yang pertama, kita uraikan semua gaya ini. Jadi di sini kita mulai dari S15. S15 saya gambarkan di sini saja ya. Ini
Oke. Nah, ini gayanya atau batang S15-nya seperti ini. Lalu kita uraikan ke sumbu dia. Oke. Sudutnya adalah yang ini, sebesar 30 derajat. Maka karena ini di bawah, dia jadinya sin ya. Nah, di bawah tadi, di bawah cos. Yang ini di depan atau di belakang sin. Oke, maka ini kita susun sigma gaya-gaya horizontalnya minus karena dia meninggalkan titik minus S15 sin 30 derajat. Oke, sudah. Lalu kita lanjut dengan batang 2.5. Batang 2.5 yang ini ya. Batang 2.5. Saya gambarkan di sini. Ya. Oke. Kita punya itu, ini S 2.5. Kita uraikan dia oke. Sudut ini besar 0,89. Yang ini sin, yang ini cos. Yang gaya horizontalnya sin. Oke. Lalu gaya yang ketiga S56 yang ini. Oke, saya gambarkan. Ini adalah sumbu globalnya. Ini S56. Ini sudutnya di sini 30 derajat. Oke, maka kalau diuraikan oke, yang ini jadinya karena dia di bawah dia cos. Yang ini jadinya sin. Jadi S56 cos 30 derajat sama dengan 0. Oke. Nah, S25 tadi sudah kita dapatkan. S15 ya. S15 tadi sudah kita dapatkan. Sehingga yang mau kita cari adalah S25 dan S56. Sehingga S15 kita pindahkan ke ruas kiri, ruas kanan, dari minus menjadi positif. Sehingga kita dapatkan persamaan pertama S25 sin 10,89 adalah ini 0,189 ditambah S56 kali cos 30 adalah ini. Lalu S15 ini kan tadi di sini
S15 adalah minus 57,74 ya. 57 ini didapat dari minus 57,74 dikali sin 30 derajat. Kita dapatkan minus 28,87. Oke, lalu sigma atau jumlah gaya-gaya vertikalnya min S15 cos 30 derajat yang ini ya. Ini. Lalu minus S25 cos 10,89 karena dia meninggalkan ini titik. Lalu is minus S56 sin 30. Nah, dari sini sama seperti tadi, kita pindahkan S15, ini dapatnya dari minus min 57,4 dikali cos 30. Nah, ini kita dapatkan dua persamaan ya. Dua persamaan dengan dua variabel yang belum diketahui. Nah, untuk itu kita tidak bisa menyelesaikan dengan cara yang pertama, tapi kita menyelesaikan dengan cara ini, menggunakan matriks. Nah, ini apa ya? Ini pemahaman matematika kalian ya. Tapi oke lah, saya tidak akan memberatkan kalian, saya akan menggunakan Excel ya. Saya akan mengajar kalian menggunakan Excel untuk menyelesaikan ini. Oke. Nah, saya akan mulai di sini. Jadi saya tulis kembali ya. Saya tulis kembali persamaan 1 dan persamaan 2 di sini. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 ini bisa kita tulis dalam bentuk matriks. Jadi yang ini dan ini kita masukkan ke sini. Ini matriks 2 kali 2 ya. Lalu yang ini dan ini kita masukkan ke baris kedua. Lalu S25 dan S56-nya kita susun seperti ini. Dan angka atau elemen di sebelahnya, di sebelah tanda tambah dengan kita susun seperti ini. Oke. Lalu dengan aljabar matriks, kalau kalian masih ingat, di matriks itu kalau kita punya matriks A dikali matriks D, ya, sorry. Kalau kita punya ini ada matriks A dikali matriks D sama dengan matriks C. Kalau dalam persamaan biasa itu kan C sama dengan D per A ya. Tapi matriks itu tidak ada pembagian. Maka kita harus menggunakan ini. Bukan C. Kalau yang mau kita cari adalah ini. Yang mau kita cari adalah D-nya.
Kalau yang mau kita cari adalah D-nya, maka D sama dengan inverse matriks A dikali C. Ya. Jadi kita akan menggunakan inverse matriks. Nah, di sini yang mau kita cari adalah ini. Yang mau kita cari adalah ini ya. Yang mau kita cari adalah S25 dan S56. Maka S25 dan S56 kita pindahkan ke sini. Matriks yang ini kita cari inverse-nya, lalu dikalikan dengan matriks ini. Oke. Kita akan saya akan share dan Excel kita. Oke, Excel-nya sudah terlihat, teman-teman? Halo? Halo? Sudah, Pak. Kita akan menuliskan di sini. Kita akan menuliskan matriks kita di sini. Ini 0,189, 0,866, dan 82, 0,5. Lalu matriks vektornya minus 28,87 dan ini 50. Nah, untuk inverse matrix, kalian bisa menggunakan ada dua metode ya. Kalau kalian masih ingat di matematika, itu tentang aljabar matriks, kalian bisa menggunakan eliminasi Gauss ya, atau metode determinan. Itu dua metode yang bisa kalian manfaatkan untuk mendapatkan inverse matrix. Nah, tapi saya akan mengajarkan kalian menggunakan Excel ya. Jadi kita akan mencari inverse dari matriks ini. Inverse dari matriks ini. Nah, kita select di Excel, kita select sama seperti jumlah ininya ya. Jadi ada 4, 2 kali 2. Kita select. Lalu kita ketik sama dengan ketik M inverse. Inverse, buka kurung, M inverse, buka kurung, ya. Lalu kita pilih matriks yang mau kita hitung inverse-nya, lalu tekan Ctrl Shift Enter. Nah, sudah. Kita sudah dapatkan inverse matriks dari ini. Oke, saya ulang. Saya ulang ya. Kita pilih sel atau range dengan jumlah yang sama. Seperti besaran matriksnya. Lalu kita ketik sama dengan M inverse, buka kurung. Kita pilih matriksnya. Lalu kita tekan Ctrl Shift Enter. Ya. Kita sudah dapatkan matriks inverse-nya. Nah, untuk menghitung S25 dan S56, kita kalikan inverse matriks ini dengan matriks ini. Maka cara perkaliannya sama, kita pilih ini. Jadi
perkalian matriks 2 kali 3 dengan matriks 2 kali 1 itu akan menghasilkan matriks 2 kali 1. Kita pilih, lalu kita X sama dengan MMULT. Ya, MMULT, buka kurung, kita pilih matriks yang pertama, lalu koma. Koma ini tergantung versi Windows ya. Di laptop teman-teman atau di Windows teman-teman bisa jadi berbeda. Kalau di saya pakai koma. Lalu kita pilih matriks yang kedua. Lalu tekan Ctrl Shift Enter. Kita dapatkan seperti ini. Ya, kita dapatkan seperti ini. S25 Oke, saya cek ya. S25, ya, ini saya salah tulis. Ini harusnya positif. Oke ya, jadi itu caranya. Kalian sudah bisa menggunakan Excel untuk menghitung. Jadi saya kasih sedikit ya tentang aljabar matriks. Ini matriksnya ini 2 kali 2. Artinya barisnya 2, kolomnya 2. Lalu ini matriksnya 2 kali 1. Artinya jumlah baris 2, kolomnya 1. Nah, perkalian matriks itu bisa dilakukan kalau jumlah kolom pada matriks A, kalau ini kita sebut matriks A ya, dan ini matriks B, jumlah kolom pada matriks A itu sama dengan jumlah baris pada matriks B. Ya, jadi perkalian matriks ini baru bisa kalau jumlah kolom, ini kolom, sama dengan jumlah baris. Jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B. Dan hasil perkalian matriks itu akan sama dengan ini. Jumlah baris matriks A dikali jumlah kolom matriks B. Ya, jadi kalau kalian di sini, ini besaran matriks atau ordo matriksnya. Ordo matriks hasil kali. Ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, perkalian matriks 2 kali 2 dengan 2 kali 1, dia menghasilkan matriks 2 kali 1. Ini dan ini. Ya. Itu sudah, nanti saya share ini juga. Kita lanjut dengan ini. Nah, sehingga kita dapatkan gaya dalam atau gaya batang S25, batang S25 ini plus 76,38 dan batang 56 minus 50. Berarti kalau ini batang dia plus, ya, dia akan menuju titik, maka ini kita sebut sebagai batang
tekan. Oke, lalu S56, ini S5 ya, S56. Dia, ini berarti dia tarik. Oke. Nah, nah, itu untuk batang titik kumpul 5. Kita lanjutkan dengan titik kumpul yang berikut, yaitu titik kumpul 2. Oke. Di titik kumpul 2 ini ada ini 5 batang ya. Batang S12 dan S23 tidak perlu kita uraikan karena dia sudah ada di ini sumbu global ya. Lalu yang kita uraikan adalah S25 ya, gambarkan oke. Ini S25, sini sudutnya 9,11. Kita uraikan ke sini, kita uraikan gayanya ke sini. Sini. Ini di bawah berarti dia cos. Ini di depan berarti sinus. Oke. Nah, ini jumlah gaya-gaya vertikalnya S25 sin. Nah, ya, lalu untuk yang ini apa? S26. S26 saya gambarkan. Oke. Ada ya, S26 derajat. Nah, kalau kita uraikan ini dan ke sini, ini jadinya cos, ini jadinya sin.
Ya, untuk gaya vertikalnya karena dia meninggalkan titik, maka dia sin S6 sin 60 derajat dikurangi ini bebannya 50 kilonewton karena ada beban di sini ya, dikurangi 50 kilonewton minus karena dia meninggalkan titik. Sehingga tadi S25 kan kita sudah dapat sebesar 76,38 dikali sin sekian ditambah sin 60 sama dengan ini dikurang ini, maka kita dapatkan S26 sama dengan ini. Nah, ini penyelesaian matematis ya. Lalu sigma gaya-gaya horizontal. Sigma gaya-gaya horizontal S12 minus dikurang ini karena dia meninggalkan ini ya, meninggalkan titik. Sorry, ini harusnya plus ini. Ini harusnya plus ya. Oke. Nah, oke, karena semuanya meninggalkan titik ya. Jadi ya, ini plus. Oke, oke. Dia S12 ini minus karena dia ke sini. Dia menekan batang ini menuju titik ini. Ya. Oke. Jadi minus S12, lalu minus S25, S25 ditambah S26, S26, oke, kali cos 60 ditambah S3 yang ini. Maka kita dapatkan S23 sama dengan plus 57,74 kilonewton. Oke, S12 tadi kenapa bisa minus? Karena S12 tadi kan kalian lihat di sini S12 ini positif ya. Positif. Maka karena dia positif kan dia arahnya ke sini. Ini kan sudah saya gambarkan ini ya. Nah ini S12 gayanya seperti ini.
Kalau terhadap titik ini, dia jadinya minus. Ya. Oke. Lalu, ini kita sudah dapatkan S26 minus 28,87, S23 plus 57,74. Jadi, batang 26. 26. Ini dia minus. Maka dia batang tarik. S26. Lalu untuk S23. Dia positif. Ini batang tekan. Oke. Oke. Sorry. Keliru ya. Oke, dia. Ya. Ini S26 dia akan, oh ya, akan tertarik. Oke. Oke. Nah, kita lanjut dengan, kita sudah dapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lanjut dengan ini. Titik 4. Titik 4. Ada S47 dan S34. Saya gambarkan yang S47 ya. Ini. Oke. Ini sebesar 30. Nah, yang ini adalah cos. Ini adalah sin. Oke, untuk gaya-gaya vertikal S47 sin 30. Oke, ditambah 50. Maka S47 sama dengan minus 100 kilonewton. Ya, lalu untuk horizontal minus S47 cos 30 dikurangi minus 34. Oke. Nah, sehingga kalau S47 sudah dapatkan, S47-nya sudah dapatkan sebesar minus. Terus, nah, ini dulu ya. Ini harusnya plus. Ini harusnya plus. Karena kan ini
Nah, ini harusnya plus karena kan ini minus S47 cos 30. Berarti minus 100 ya, cos 30. Berarti ini kan jadinya plus. Oke, seperti itu. Jadi kita dapatkan jadi kita dapatkan ini S34 sama dengan plus 86,6. Oke, itu kita sudah dapatkan itu. Kita lanjutkan dengan nih, titik 7. Oke, titik 7. Ini seperti ini, lalu di sini ini membentuk ini ya, sudut siku-siku ya. Siku. Nah, kita mulai dengan yang S47. S47 itu saya gambar sini ya. Oke. Cos alfanya yang ini ya. Nah, yang ini cos sin ya. Oke. Ini. Lalu untuk batang 37 di sini. Terus yang ini. Oke. Ini sin. Di depan, kalau di depan sudut itu sinus, di bawah sudut itu cos. Berarti yang ini sin, yang ini cos. Ya. Ya, ini cos, ini sin. Ya, berarti yang ini harusnya S37 ini cos ya. S37 harusnya cos.
Oke. Terus 6. Sorry, ini ada sedikit kesalahan di gambar ya. Sudut yang digunakan itu sudut yang di sini. Yang di situ. Ya, sudut yang digunakan sudut yang di situ. Maka saya hapus. Ini yang ini yang digunakan. Ini 60 derajat, maka yang ini adalah sin. Yang ini sinus. Yang ini cos. Yang tadi benar ya, sudah benar. Oke. Tadi ada kesalahan di gambar ya. DS37 itu untuk yang vertikal sin, lalu untuk yang horizontal cos. Lalu untuk yang S67. S67 ya di derajat. Kalau kita uraikan, dia akan seperti ini. Oke. Ya. Di yang ini di bawah itu cos, di depan atau belakang itu sin. Oke. Jadi ini untuk yang vertikalnya sin, yang horizontalnya cos. Nah, kita masukkan angka-angkanya, kita dapatkan ini persamaan 1, lalu ini persamaan 2. Kita buat sama seperti waktu kita kerjakan titik kumpul 5 ya, disusun dalam bentuk matriks, lalu dikali kita dapat S37 itu 0, S67 minus 100. Jadi S67 ya minus ya kan. Sedangkan batang ini gaya batang di dalamnya 0. Oke, lalu kita masuk ke titik kumpul yang terakhir, titik kumpul 3. Nah, titik kumpul 3 tertinggal hanya satu batang ini saja yang kita hitung. Ya, ya buatkan S36.
Ya. Ini S36 ya. S36 kita uraikan. Ini sebesar 60 derajat alfanya. Tekan karena vertikal dan horizontal. Di sini ini cos, di sini sin. Ya, kalau kita gunakan sigma gaya-gaya horizontal, maka S36 sin 60 derajat. Oke. Lalu untuk batang S37 ini juga 60 derajat. Ya, kita uraikan vertikal dan horizontalnya. Ini. Oke, ini cos di sini. Kita dapatkan S37 sin 60 dikurang 50. Oke, kalau ini saya kira kalian akan bertanya-tanya, kok kenapa ini arahnya dia meninggalkan, tetapi positif, gitu kan? Kalau ini ya meninggalkan itu positif ya. Ini titik 3, misalnya ini titik 3, lalu ini 7. Titik awalnya adalah titik 3. Dia meninggalkan titik 3, berarti dia positif. Oke, lalu S36 sama. Ini juga meninggalkan titik 3, ini 3-nya di sini, ini 6-nya di sini. Dia meninggalkan titik 3, maka dia positif. Oke. Kalau yang ini arahnya ke bawah ya, gaya ya. Gaya arahnya ke bawah, beda dengan batangnya. Nah, kita masukkan angka-angka ini, maka kita dapatkan ini. S37 tadi kan kita sudah dapat. S37 itu sebesar ini, 0 ya. S37 itu sebesar 0, maka ini dikali 0 sama dengan habis, tinggal S36 min 50 sama dengan 0, maka S36 sama dengan 50 per sinus 60. Ini kita dapatkan ini. Nah, saya kembali ke ini mana? S67 ini ya. Ya, ini S67. Ini titik 7. Ini ini titik 6. Ini S67 ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, S67 dia meninggalkan titik 7, tetapi dia positif. Ya. Dia positif. Ya, benar. Dia meninggalkan titik 7, dia positif. Lalu S37 ini dia mana? S37 yang ini ya. S37 ini titik 7. Dia meninggalkan
titik 7 menuju titik 3, tetapi dia negatif. Karena apa? Terhadap titik 3, ya, kalau terhadap titik 7, dia meninggalkan. Ya, tetapi ini kalau titik 7 ya. Tapi kalau terhadap titik 3, dia menuju atau menekan. Maka dia kita kasih tanda negatif. Oke ya. Jadi penomoran ini menunjukkan awal dari awal titik batangnya. Jadi kalau S37 berarti awalnya adalah titik 3. Akhirnya adalah titik 7. Nah, di sini terhadap titik 7 dia meninggalkan. Tetapi terhadap titik 3 dia menekan. Makanya kita tulis minus. Sama seperti perjanjian tanda ini. Ya. Oke ya, bisa ya. Teman-teman bisa mengerti kenapa ada yang minus walaupun dia meninggalkan titik yang kita tinjau. Ada yang positif. Seperti ini. S47. Ini kalau kita lihat harusnya minus karena dia meninggalkan titik 7. Tetapi terhadap titik awalnya, ini kan kalau titik 7 di sini, lalu dia meninggalkan seperti ini. Terhadap titik awalnya yaitu titik 4, dia menuju. Maka dia kita sebut minus. Oke. Ya, seperti itu ya. Jadi kalian juga harus jeli melihat ini penomorannya. Penomoran, makanya kalau saya sarankan untuk batang itu menulisnya selalu dari yang paling kecil ya. Jadi misalnya batang atau S15, lalu S25. Kalau kalian menulis misalnya S52, silakan, tetapi harus konsisten. Harus konsisten. Pada titik 5, dia di sini, dia jadinya plus, ya. Tapi pada saat kalian tinjau titik 2, batang ini, dia jadinya minus. Karena dia menekan titik 5. Itu kalau kalian menulisnya S52. 5 ini adalah awal titik. Atau titik awal, sorry ya. 5 itu titik awal. Jadi notasi pertama itu adalah titik awal. Lalu notasi kedua ini adalah titik akhir. Ya. Oke. Sudah ya, kalian bisa pahami ya. Jadi memberi notasi juga harus hati-hati supaya kalian bisa mengingat. Nah, kita sudah hitung mendapatkan semuanya, maka kita bisa lihat ini batang tarik. Ini batang tekan ya. Ini batang tekan. Dan ini batang tekan. Ini batang tarik. Ini batang tarik. Ini batang tekan. Ini batang tekan. Ini tekan.
Sinilah tarik ya. Tarik, tekan. Saya salah. Ya, keliru, sorry. Ini tarik. Yang minus itu tarik. Yang plus itu tekan. Ini tekan. Ini tarik. Ini tekan. Ya, ini batang 0. Ini batang tekan. Ini batang tekan. Ya, lalu ini tarik. Ini tarik. Coba kita cek ya. Batang titik 5. Titik 5 untuk batang 56. Titik 5 untuk batang 56. Batang 56 tarik ya. Nah, dari sini kalian bisa lihat pada saat konstruksi ini mendapatkan beban di titik ini ya, dia akan cenderung seperti ini. Jadi ini akan menarik ke bawah, dia akan menarik ke bawah. Lalu ini akan, karena ini ditahan oleh perletakan, maka dia akan begini. Oke. Dia akan ya. Jadi ini sudah akan berpindah nih. Ini akan ke sini. Ini akan tertarik, batang ini akan tertarik, dia akan ke sini. Akan tertarik ini kan roll, maka dia akan bergeser ke sini. Ya. Roll dia akan bergeser ke sini, jadi batang ini akan tertarik. Sama, semua batang ini akan tertarik, lalu batang ini dia akan tertekan ke sini. Menjadi lebih pendek. Ya. Sedangkan ini tetap karena sendi. Oke, ini dia tertarik, semua tertarik ke bawah. Ini dia akan. Nah, jadi ini dia akan tertekan ke sini, ini juga akan tertekan ke sini, ya. Ini akan tertekan ke sini, lalu ini akan tertarik. Seperti itu. Ya. Dari ini kalian bisa melihat, kalian bisa apa ya, melihat polanya. Kenapa di jembatan itu selalu seperti ini. Kalau kalian nanti cari di Google, ya, kalian lihat perletakan jembatan, di sini selalu ada sendi dan di sini ada rollnya. Ini untuk itu tadi. Jadi pada saat kendaraan bergerak di sini, dia bergerak ke sini, batang ini akan, nah, bergerak. Di sini akan tetap, ini akan bergerak ke sana. Oke, lalu kalau nanti kalian menggambar kuda-kuda, kuda-kuda itu juga menerapkan ini, kuda-kuda.
Ini ada kolom. Nah, di sini kalau yang sebenarnya adalah ini kalau pertemuan antara kayu, ya. Di sini dipasang angkor yang ditanam ke ring balok. Ini dipasang angkur, ditanam di dalam kayu. Tapi di daerah ini tidak diangkur, ya, tetapi dipasang ikatan, ya, diikat. Jadi kalau ini, dia diikat dengan besi beton, ya, tidak diangkur. Itu supaya apa? Pada saat terjadi ada beban angin menekan dari sini, batang ini dia bergerak. Ya, dia bergerak sehingga dia menstabilkan, dia tidak merusak batang-batang ini. Seperti itu. Jadi kalian menggambar ini juga harus hati-hati. So, mudah-mudahan nanti kalian akan dapatkan di gambar teknik. Pada saat kalian menggambar seperti ini, kalian sudah bisa sudah pahamlah kenapa dia seperti itu. Sebentar untuk yang ini saya carikan ya. Saya Nah, ini. Nah, ini lihat ya. Nah, di sudut yang satu, dipasangkan ini angkur ini, ya, angkur ini. Di sudut yang satu dipasangkan angkur ini, lalu di sudut yang lain diikat seperti ini, ya, hanya diikat dengan besi beton. Jadi diikat, dibuat ini, seperti ini, dibuat seperti ini ikatannya. Oke, ini maksudnya apa? Di sini dia akan berperilaku sendi, lalu di sini akan berperilaku roll. Ya, nah, itu kayak pola dari ini rangka batang ini. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya?
Kalau tidak ada, ini tugas kalian. Ya, jadi ini silakan kalian menghitung mencari sudutnya berapa, silakan. Kalian bisa menggunakan rumus matematika. Ini tingginya, sore ini saya lupa lagi. Ini tingginya 4 meter. Ya. Ini tingginya 4 meter. Ya. Ini 300 cm ya. 3 meter. 400 cm. Oke. Diminta ada 50. Sebentar. Saya selesaikan dulu ya. Oke. Ya, ini tugas kalian ya. Saya sudah taruhkan sudutnya juga. Silakan nanti kalian menghitungnya. Kita punya 10 titik dan sekian batang. Silakan kalian menghitung. Hitung gaya-gaya batang. Satuannya kilonewton ya. Lalu tentukan tipe batangnya. Apakah dia masuk batang karet atau batang besar. Oke, ini dikumpulkan minggu depan tanggal 15. Ya, kumpulkan, dikerjakan masing-masing. Lalu dikumpulkan.
tanggal Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Pas, Kita Pak. Pas, Pas, Pak. Pas, Pak. minggu depan kita akan Pak, next. minggu depan kita Pas, akan Pak. membahas satu contoh soal lagi. Lalu setelah itu minggu berikutnya kita akan mulai ini semacam bonus ya. Nah, untuk kalian saya kira struktur balok, lalu portal cukup, rangka batang cukup untuk kalian. Saya akan kasihkan kalian bonus. Kita akan menghitung struktur portal, tetapi dimulai dari bagaimana cara menghitung beban. Jadi, kita akan menggunakan bangunan reel. Bangunan reel satu lantai. Kita akan menghitung bagaimana mentransfer beban plat ke balok. Lalu dari beban balok anak menjadi beban titik. Lalu setelah itu baru kita akan menghitung atau membuat gaya-gaya dalamnya. Itu nanti akan, jadi mulai tanggal 22 sampai akhir Juni, itu kita akan lakukan itu dua konstruksi. Yang pertama portal, lalu yang kedua rangka batang ini. Nanti itu akan jadi tugas besar. Jadi saya akan kasihkan tanggal 22 itu saya akan kasihkan tugas. Kalian akan kerjakan secara kelompok dan dikerjakan sampai akhir Juni. Sampai kita UAS. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya sudahi pertemuan kita. Saya akan share materi ini. Saya minta untuk dihidupkan kameranya. Saya screenshot. Oke, baik. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Nyaru. Selamat siang. Nyaru. Ketemu lagi minggu depan.